Di video kali ini saya akan membagikan kembali ya analisa dari IHSG dan juga saham-saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 1 sampai 5 Juni 2026. Ini sebelum ke analisanya kita update dulu ya trading plan di minggu yang lalu. Dan di sini video ini saya bagikan secara gratis ya, jadi bisa diakses semua orang atau siapa saja yang sudah menonton video ini. Langsung saja kita mulai dengan mengupdate trading plan minggu lalu tanggal 25 sampai 29 Mei. Yang pertama ada HUMI ya. Untuk HUMI di sini sangat bagus ya. Di hari Senin tanggal 25 dia turun dulu. Saya perbesar dulu. Tanggal 25 Mei, hari Senin dia turun dulu ya ke area pembelian kita. Dan sudah masuk ya ke area beli. Area beli kita 142 sampai 147. Low di hari Senin itu di 146. Jadi sudah masuk ke area pembelian. Setelah mencapai area pembelian ya, di sini dia bergerak naik. Jadi untuk HUMI sangat bagus. Dan plan kita valid, dan harusnya juga kalian sudah taking profit ya dari sini karena sudah mencapai target yang pertama. Jika kalian entry di 147 pun harusnya sudah cuan ya, kurang lebih 5-7% di saham ini. Jadi yang sudah cuan di HUMI boleh absen di kolom komentar. Lalu yang kedua ada Cepin ya. Cepin juga saya bagikan di minggu lalu. Untuk Cepin di sini sebenarnya sangat bagus ya di hari Selasa. Senin belum ya, Senin belum masuk. Dia baru masuk di hari Jumat ya, tanggal 29. Untuk Cepin sendiri masih bisa kalian gunakan untuk minggu depan. Selama tidak hit area stop loss, menurut saya Cepin masih bagus. Cuman kalau kalian mau aman, lebih baik hindari dulu ya. Kalau mau main aman, lebih baik hindari dulu karena di sini dia gap down pada saat closing di hari Jumat. Pastinya ada buangan yang cukup besar di sini. Dan juga di sini trennya sudah, trendline di sini ya, secara second trendnya itu sudah patah tren. Jadi potensinya akan lebih cenderung bergerak turun. Jadi untuk Cepin di sini memang sudah masuk ke area pembelian, tapi belum jauh ya dari area 4.300, belum jauh, masih floating loss 0,67%. Dan jika kalian cut loss pun bersihnya itu minus 1% ya. Jadi untuk Cepin plan-nya saya close karena tadi secara second trend-nya itu sudah breakdown support trend-nya. Dengan ini ada potensi Cepin akan lanjut bergerak turun. Jadi trading plan pada Cepin akan saya tutup lebih awal. Yang mau menggunakan trading plan sebelumnya masih bisa. Cuman potensi kalian terkena stop loss itu akan lebih besar karena tadi secara second trend-nya itu sudah patah trend ya. Jadi untuk kalian yang yang mau entry di Cepin masih boleh, tapi potensi loss-nya itu lebih besar daripada potensi terkena target atau potensi profitnya. Oke, jadi seperti itu updatean di minggu lalu. Satu terkena target cuan kurang lebih 5-7%. Yang satu lagi Cepin cut loss 1%-an ya. Jadi masih bisa bersih cuan 4-6%. Jadi yang sudah cuan di minggu lalu boleh absen di kolom komentar. Sekarang kita update ke IHSG ya. Kita mulai dari IHSG. Untuk IHSG lebih jelasnya kita ubah time frame-nya ke 15 menit. Di sini sangat valid ya. Dia cenderung sideways di area support dan resisten yang sudah saya bagikan di minggu lalu. Terlihat ya, resist di angka 6215 ini sangat valid. Ini di sini sempat breakout ya di hari Senin, tapi gak kuat, dia turun lagi di bawah resistnya. Sebenarnya di sini juga ada satu resist yang terdekat. Nah di sini 6282, setelah mencapai resist ini dia turun kembali. Ada potensi pergerakan IHSG akan sideways ya. Sideways, untuk supportnya saya kasih toleransi ke 6100 karena di hari Jumat ya dia gap down. Untung saja ada dari grup Konglo ya, dari grup APB yang menahan sehingga turun di sini tidak terlalu besar karena buangan asing itu semua rata-rata di big banks, sedangkan inflow itu masuk di grup APB dan terutama di brand dan cuan ya. Sedangkannya itu yang lainnya rata-rata masih outflow. Untuk IHSG juga terlihat ya di closing dia ngikut perbankan, drop 0,86% ya. Dia gap down hampir 1% di closing. Jadi potensi pergerakan dari IHSG menurut saya akan cenderung sideways dan biasanya juga kan seperti itu ya. Setelah rebalancing akan ada cool down dulu, gerakan santai dulu ya sebelum nanti menunjukkan arah selanjutnya. Jadi potensi pergerakan IHSG akan sideways dulu di support 6100. Potensi turun ke support 6100. Setelah mencapai support, potensi naik lagi ke resisten 6215. Tapi jika 6100 di breakdown atau dijebol,
IHSG akan lanjut turun. Yang pertama ke 6033, selanjutnya ke 5957. Semoga saja support 5957 ini tidak di breakdown ya, sehingga tekanan jualnya itu tidak terlalu besar ya. Karena jika support 5957 di breakdown, maka potensi turunnya akan lebih dalam karena ini merupakan support kuat sebelumnya. Jadi semoga saja support atau IHSG tidak turun di bawah 6000. Oke. Secara outflow itu harusnya buangan gede ya. Secara buangan ya outflow di hari Jumat tanggal 29 gede ya di sini. Asing buangan 8,3 T. Jadi ya kalau harusnya ya IHSG bisa drop lebih dalam ya, cuman karena ada Pak PP atau dari grup Barito ya yang nahanin brand ARA, cuan ARA, dan aman juga bisa hijau, DSSA juga gap up, sehingga IHSG tidak turun terlalu dalam di hari Jumat kemarin. Jika semisal saham-saham ini tidak ada ya, nggak ada yang nahanin, harusnya IHSG bisa turun lebih dalam. Oke, kita harapkan saja ada yang menahan ya. Misal di saat Pak PP merah, Big Bang yang nahan, di saat Big Bang yang merah, ada Pak PP yang nahan, sehingga penurunan IHSG itu mulai terbatas. Oke, jadi seperti itu untuk IHSG, walaupun ada buangan gede di sini itu wajar karena rebalancing ya. Secara teknikalnya tadi ada potensi dia akan sideways tuh. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang menarik ya, dua saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 1 sampai 5 Juni 2026 yang saya bagikan secara gratis di YouTube saham. Yang pertama yang saya pilih ada MAPA. Untuk MAPA ini cenderung sideways ya. Cenderung sideways di area oke, di sini saya belum mapping ya. Baru saya screening tadi, belum mapping. Dia sideways di area support 565 dan juga resisten di sini ya 710. Jadi dia sedang sideways di range area yang cukup lebar yang bisa kita manfaatkan untuk trading swing ya. Karena spreadnya di sini cukup lebar ya. Di angka 20 ya 15 sampai 20%. Jadi jika kita memanfaatkan beli di area support dan sell di area resist, menurut saya sangat bagus karena jaraknya itu cukup lebar. Oke. Sebenarnya di sini juga boleh kita tarik sebuah trendline seperti ini, yang dimana trendline ini mengarah ke bawah ya, yang menandakan area konsolidasinya ini akan semakin menyempit. Ini juga pergerakannya sudah mulai makin menurun ya, makin menurun. Jadi ada potensi dia akan turun lagi ke arah support, lalu uji resistnya kembali. Ini menjadi alasan kenapa saya bagikan MAPA untuk teman-teman sekalian. Cara browsum kita cek ya. Saya cek tadi ada akumulasi, nah seperti ini ya. Kalau saya tarik 1 bulan terakhir dari tanggal 1 sampai 29 Mei, ada akumulasi yang cukup besar dari KZ terutama dengan average 630 dan yang jual itu YUAK dan yang lainnya. Rata-rata di sini sepertinya pertarungan big money ya atau institusi. Tapi menariknya selama KZ-nya nahanin ya dengan punya barang 1,1 juta lot, harganya cenderung stabil. Jadi bisa kita simpulkan selama KZ-nya masih akumulasi atau masih beli, pergerakan MAPA ini masih akan cenderung sideways di area support dan resistennya. Jadi bisa kita ikuti KZ-nya. Tanggal 29 juga KZ masih akumulasi ya. Jadi harusnya untuk MAPA masih menarik. Ini akan saya buatkan trading plan-nya karena dia masih dalam keadaan sideways, berarti kita buy on weakness ya. Kita beli di area bawah. Ini ya kita tunggu saja, kita sabar sampai dia masuk ke area pembelian kita. Jika tidak masuk ya di skip aja ya. Oke, untuk sekarang saya lebih aman buy on weakness karena saya sempat ikut ya buy on breakout, buy di area atas, saya kejar harga dan rata-rata itu terkena stop loss ya. Jadi saya mengubah strategi saya untuk market sekarang. Saya pilih buy on weakness. Oke. Di sini saya buatkan average 590, stop loss ada ya di 540. Lalu untuk TP1 itu di 640 di harga sekarang. Risk reward-nya itu 1:1. Potensi profit and loss di angka 8,4%. Target 2 di sini 695. Jika hit, potensi profit di angka 17%. Lalu saya buatkan lagi target ketiga di 760. Jika hit, potensi profit di angka, coba kita tarik, di angka 28%. Oke, jadi untuk MAPA ini cenderung lebih ke swing ya, swing santai, dan khusus orang-orang yang sabar. Oke.
Nah, karena target pertama itu di harga sekarang ya, jadi kita harus menunggu dia turun ke area pembelian baru kita entry. Jangan FOMO di harga sekarang, karena risk rewardnya itu tidak menarik kalau kalian entry di harga sekarang. Jadi lebih baik kalian tunggu mapa ini turun dulu ya, turun dulu ke area support, lalu kalian akumulasi di area support, lalu nantinya jual di area. Oke, ini boleh kita buatkan trading plan-nya, kita boleh cicil perlahannya di area ini. Area beli 575 sampai 605 boleh lah ya. 605. Oke. TP1 640, TP2 695, TP3 760. Stop loss tetap ada di 540. Selama area stop loss tidak hit, kalian masih aman untuk hold saham ini. Tapi jika area stop loss sudah hit ya, sudah kena, kalian harus cut loss dulu di saham ini, karena jika ternyata dia jebol support ya dan terkena stop loss, dia akan turun cukup dalam di sini. Jadi kita usahakan atau kita pantau, semoga saja support 565 tidak jebol dan kita tidak terkena stop loss. Oke, jadi pola konsolidasi seperti ini harus dipantau. Jika dia break atas ya, break resisten, dia akan terbang jauh. Tapi jika dia ternyata break dan support, dia juga akan turun jauh. Jadi kita harus effort juga untuk memantau pergerakan mapa di area support 565 dan juga trendline gak harus putus-putus di sini. Oke, jadi pantau mapa seperti ini. Saya buat dulu watermarknya supaya tidak di screenshot ya. Paling tidak kalau mau nyontek analisa pun mereka masih bisa gambar sendiri ya. Yang parahnya itu ada yang langsung screenshot dan share di grup mereka masing-masing. Oke, lanjut ke saham yang kedua, saya pilih lebih ke high risk. Kalau mapa ini low risk, kalau Mina itu masuk kategori high risk. Oke. Kenapa saya pilih Mina? Karena di sini Mina membuat pola uptrend ya. Dan juga di sini ada pola pembalikan arah, inverse head and shoulder. Ini left shoulder, ini head-nya, terus ini right shoulder-nya. Dan sudah breakout area neckline-nya. Jadi dengan pola ini harusnya Mina akan lanjut bergerak naik. Secara Broksum juga sudah saya cek ya, ada AK dan MG di sini, yang dimana mereka ini memang scalpingan ya, tapi masih bisa kita ikutin. XL, XC, PD, KK, SQ di sini retail, NI juga berkebuangan, sedangkan AK, MG, CP trio ini ya, mereka akumulasi dengan average rata-rata 320 sampai 3 ya 320 sampai 330 ya. Sekitar area situ. Kalau kita cek 1 minggu terakhir masih sama, mereka akum. Dan di sini cenderung AK-nya scalpingan ya. Dan MG juga baru masuk. Tadi AK punya barang 20 miliar. Nah, sekarang kalau saya tarik 1 minggu terakhir, dia punya barang hanya di angka 10 miliar. Yang artinya sebelumnya dia jualan, tapi di hari Sabtu dia masuk kembali. Oke. Jadi masih cukup bagus karena dia masuk kembali. Jadi masih bisa kita pantau. Oke. Ini saya buatkan average pembeliannya di area bawah ya. Coba kita cek. Ya, pas ya. Di area bawah, average-nya 320, TP1 344, stop loss 296. Risk reward-nya itu 1:1, potensi profit and loss di angka 7,5%. Target 2 362, jika hit potensi profit 13%. Target 3 382, jika hit potensi profit di angka apa nih? 3 ya di angka 19% ya. Jadi masih menarik secara risk reward ratio untuk Mina ini. Cuman masuk kategori high risk. View saya untuk Mina masih akan turun dulu ya. Turun dulu ke sini, setelah itu akan naik. Jadi kita bisa akumulasi di area bawah. Sini akan saya buatkan area pembelian. Area buy-nya saya buatkan dari 312, 312 sampai ke 326. Boleh cicil di sini. TP1 dulu 344, TP2 362, TP3 semoga saja hit 382, stop loss tetap ada di 296. Oke. Sebenarnya kalau kalian mau kejar atas bisa ya. Cuman saya tidak terlalu suka seperti tadi. Saya kejar atas, beberapa saham itu rata-rata terkena stop loss ya. Iya. Saya ganti strategi dulu, mending saya sabar, saya tunggu di area bawah saja, supaya risk reward-nya itu lebih menarik, dan tidak
apa ya, nantinya tidak loss-nya itu tidak terlalu berlebihan. Jadi saya sarankan kita buy on weakness. Jika dia turun ke area bawah, kita siap-siap untuk nyicil. Dan ini saya naikkannya satu tick ya, 326. Jadi untuk Mina dan juga MAPA kita buy on weakness, kita tunggu dia turun dulu, koreksi sedikit ke area pembelian. Lalu jika sudah masuk ke area pembelian, baru kita cicil secara perlahan. Oke, semoga saja membantu ya analisanya. Dan yang belum join ke Antek Saham Channel di Telegram, langsung join saja, linknya sudah ada di deskripsi. Kalian join secara gratis. Kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sini. Yang mau dipandu lebih lanjut bisa join ke Antek Saham Premium. Mumpung ada diskon ya. Ini benefit yang kalian dapatkan ya, cukup banyak. Jadi yang mau join ke Antek Saham Premium manfaatkan diskon sebesar 5% dan akan berakhir 8 Juni. Silahkan dimanfaatkan, hubungi saya di Telegram @iswaal. Sekian dari saya, terima kasih.